Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Buka rahasia firman-Mu saat ini ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Haleluya. Saudaraku, dalam keseharian tentunya kita selalu berdoa kepada Tuhan untuk kebutuhan, perlindungan, kelepasan, kesembuhan, dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, inilah janji Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara, tetapi kita seringkali merasa kurang yakin dengan doa kita sendiri. Lalu kita berusaha meminta orang lain yang kita anggap lebih rohani dari kita untuk berdoa bagi kita. Kita menganggap doa mereka lebih mujarab dibanding kalau kita sendiri yang berdoa. Tidaklah salah meminta dukungan doa dari orang lain, saudara. Dalam hal berdoa, Tuhan tidak pernah membatasi siapa yang boleh menaikkan doa yang memiliki kuasa, karena setiap orang percaya memiliki kesempatan sama. Sebab di dalam diri kita ada Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku, bagaimana supaya Tuhan menjawab ya untuk doa-doa kita? Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita harus benar di hadapan Tuhan. Jadi apabila ada ganjalan atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, harus segera kita bereskan, saudara. Sebab dosa penghalang utama memperoleh jawaban Tuhan. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku, hati Tuhan tidak tahan mendengar orang benar berseru-seru kepadanya meminta pertolongan. Firman Tuhan berkata, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Doa orang benar dapat menembus hadirat Tuhan, menyentuh hatinya, dan menggerakkan tangannya untuk bertindak, saudara. Karena itu jika masih ada dosa, akuilah dengan jujur di hadapan Tuhan, dan segeralah bertobat. Sebab ada tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, doa kita akan terbentur di langit-langit kamar apabila di dalam hati kita masih menyimpan kepahitan, kebencian, dendam, iri hati, atau tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku, faktor lain yang semakin membuka peluang kita beroleh jawaban doa dari Tuhan adalah apabila kita berdoa dengan iman dan penuh keyakinan. Sebaliknya, jika kita ragu atau bimbang dengan doa-doa kita sendiri, jangan berharap doa kita akan membawa hasil. Karena keraguan dan kebimbangan adalah tanda ketidakpercayaan.
Firman Tuhan berkata, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudaraku, keraguan dan kebimbangan timbul ketika mata kita tertuju kepada apa yang kelihatan atau yang sedang terjadi. Seperti dialami Petrus saat berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, saat Petrus mulai ragu dan bimbang, saat itulah ia tenggelam. Jadi saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan, berdoa, menyentuh hati Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan, hidup benar, memiliki keberanian percaya dan berseru-seru kepada Tuhan siang dan malam. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu saat ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup benar, takut akan Tuhan, berseru siang dan malam kepadamu, sampai Engkau mendengar seruan kami ya Tuhan. Memperhatikan isi hati kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang memelihara hidup mereka, memberkati mereka dengan segala kelimpahan. Kami berdoa bagi saudara kami yang terbaring sakit. Mari Tuhan mohon belas kasihan-Mu, Tuhan yang menyembuhkan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara kami yang mengalami tekanan, persoalan, pergumulan. Mari Tuhan bukakan jalan keluar bagi mereka. Saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu apapun, mari ya Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, baik di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan di tempat lainnya. Mari Tuhan berikan pertolongan, kekuatan dan penghiburan-Mu nyata bagi mereka. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, Tuhan memberkati dan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.